Anies Baswedan panik ketika KPU mengumumkan bahwa Prabowo menang dan sah jadi presiden. Kubu dan tim Ganjar malah minta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Ini sangat aneh sekali. Hari ini ada 3 berita terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Kubu Ganjar minta Prabowo didiskualifikasi. Golkar anggap Jokowi berpeluang jadi ketua umum berkaca dari Ridwan Kamil. Kubu pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu isi gugatan mereka adalah meminta supaya pesaingnya, yakni Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, didiskualifikasi. Sementara itu, Partai Golkar menyatakan Presiden Jokowi sangat terbuka diberi posisi strategis jika pada suatu saat memutuskan bergabung. Yang pertama, daftar sengketa Pilpres ke MK, Ganjar Mahfud minta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Ganjar dan Mahfud disebut akan berfokus pada dalil telah terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam gugatan sengketa pemilihan presiden yang sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova mengatakan, masih terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif dalam konstruksi undang-undang pemilu di Indonesia. Dari kekosongan hukum itulah kita berharap Hakim Mahkamah Konstitusi mengambil satu putusan yang bisa mendiskualifikasikan pasangan calon 02. Kira-kira begitu, ujar Vincentius ketika dihubungi. Kemudian, dilakukan pemilu ulang, atau pemungutan suara ulang seluruh Indonesia, katanya melanjutkan. Dia kemudian mengklaim bahwa ada 100 orang yang terlibat dalam persiapan menghadapi sengketa Pilpres 2024 di MK. Namun, jumlah pengacara yang akan hadir langsung ke ruang sidang kemungkinan besar akan menyesuaikan. Yang kedua, soal Jokowi jadi ketua umum Golkar, Idrus Marham ungkit Ridwan Kamil bisa jadi wakil ketua umum. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Idrus Marham mengungkit Ridwan Kamil atau Emil yang ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, padahal belum 5 tahun menjadi anggota. Idrus merespons peluang Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Mulanya, Idrus menyinggung jawaban Ketua Umum Golkar saat ini, Airlangga Hartarto yang mengatakan Jokowi pasti akan diberikan tempat terhormat bagi Jokowi jika memutuskan gabung Golkar. Pak Airlangga kan sudah berikan jawaban, bahwa kalau seandainya Pak Jokowi mau ke Golkar, maka disiapkan tempat terhormat. Kalau bagi saya, tempat yang terhormat di situ ada 2, yakni Ketum dan atau Ketua Dewan Pembina, ujar Idrus. Idrus mengatakan, Wapres ke-10 dan 12 sekaligus politikus senior Golkar Yusuf Kala mengatakan ada aturan yang harus ditaati jika Jokowi ingin masuk Golkar, sebab, untuk menjadi ketua umum Golkar, seseorang haruslah pernah menjadi pengurus di Golkar. Nah lalu kan dipermasalahkan misalkan Yusuf Kala bahwa ada aturan. Lalu saya katakan, persoalan bagaimana kemarin juga aturannya Ridwan Kamil tiba-tiba jadi wakil ketua umum. Kalau di dalam aturan ART, pasal 18, untuk jadi pengurus itu harus menjadi 5 tahun anggota, untuk jadi ketum 5 tahun jadi pengurus, tuturnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Beda permintaan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin ke MK, tapi sama-sama ingin pemilu ulang. 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin telah mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Ada 2 perbedaan yang diminta kedua paslon tersebut saat mendaftarkan gugatan ke MK. Salah satu gugatan Ganjar Mahfud adalah meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran yang telah ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Bagi Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran melanggar ketentuan hukum dan etika. Diketahui, TPN Ganjar Mahfud mendaftarkan gugatan dengan membawa bukti-bukti berjumlah 4 kontainer. Permohonan yang disampaikan sebanyak 151 halaman. Berbeda dengan Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin meminta MK untuk mendiskualifikasi Gibran. Tim hukum Amin menjadi yang pertama mendaftarkan gugatan ke MK. Salah satu gugatan mereka adalah mempermasalahkan Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, yang bisa maju di Pilpres 2024 ke MK. Menurut tim Amin, pencalonan Gibran Raka Buming Raka
yang merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo, memberikan dampak luar biasa terhadap proses pemilu yang curang. Sama-sama ingin pemungutan suara ulang, meski ada perbedaan dalam mengajukan gugatan, kedua tim paslon tersebut memiliki satu permintaan yang sama ke MK. Mereka sama-sama ingin melakukan pemungutan suara ulang. Jadi, seandainya ini diterima sebagai suatu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini. Jadi, itu diganti siapa saja wakilnya. Silakan, mari kita bertarung dengan jujur, adil dengan bebas, jelas Ari. Di sisi lain, TPN Ganjar Mahfud juga mengajukan permintaan serupa. MK diminta untuk memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Karena ada diskualifikasi, kami juga meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia, bukan di satu tempat atau beberapa tempat, ujar perwakilan tim hukum tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Sindir kubu Anies. AHY bersyukur bisa gabung Prabowo. Kata AHY, coba masih di tempat lama, hancur lebur kita. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersyukur bisa bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Ia pun menyindir kubu lamanya, yaitu Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. AHY menilai posisi Partai Demokrat di Kim merupakan jalan terbaik yang diberikan Tuhan. Hal itu disampaikan oleh AHY saat sambutan dibuka bersama bareng Partai Demokrat di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan. AHY kemudian menyebut, bisa saja nasib partainya tidak sebaik sekarang jika masih berada di dalam koalisi yang lama. Coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul, kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari, kalau kita di sana kemarin, kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemarin-kemarin, karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu, betul kan, ujar AHY. Kemudian AHY juga menyampaikan rasa syukurnya karena bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Meski kata dia, dalam perolehan kursi di DPR mengalami hasil yang kurang baik. Kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg, tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat, kata AHY. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres, tandasnya. Demokrat dikhianati, seperti diketahui Demokrat awalnya berada di kubu Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS. Koalisi ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Saat itu, AHY sebagai kandidat terkuat sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies. Namun di tengah perjalanan terjadi keguncangan politik. Nasdem main mata dan bermanuver dengan PKB, kedua partai itu kemudian mendeklarasikan pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar di Pilpres. Padahal awalnya Muhaimin sudah menjalin kerjasama dengan Partai Gerindra dan sepakat mengusung Prabowo sebagai presiden dan membangun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.